Hi, thank you. Thank you so much, David, Pastor David Basuki. Thank you for the team as well, the Riva team, for this opportunity. It's an honor and pleasure of mine. Terima kasih Pastor David dan juga semua tim. Terima kasih ini merupakan suatu kehormatan untuk saya bisa berbicara di sini. Before I start, just to take note that this slide is actually for the circular world. Sebelum saya mulai, saya perhatikan baik-baik ya apa yang mau saya katakan ini sebenarnya ini untuk di bidang sekuler. However, of course, when I'm doing all this, I will slide God in to let them know that everything is from God. Tentu saja ketika saya memberikan ini, saya juga akan memasukkan tentang Tuhan supaya mereka mengenal akan Tuhan. Thank you, and thank you, Lucia. Welcome. Yes, so let's do this. So for this presentation that I have is actually called Mindset Shift. Apa yang saya mau bagikan hari ini, saya katakan ini merupakan judulnya adalah mindset shift, arti pergeseran atau perubahan pola pikir, cara berpikir. By shifting your mindset, you will see things in a different point of view. Dengan merubah cara kita berpikir atau pola pikir kita, maka kita akan berubah dengan apa yang kita lakukan. Now, let me just give you a context of myself. Saya akan berikan konteks tentang diri saya sendiri. Here is my overall background. Jadi ini And latar belakang saya ya. and if you do the math, you would know how old I am this year. Kalau saudara melakukan hitungan matematika, saudara akan tahu umur berapa saya tahun ini. Okay, so I was born in 1985, and from 1985 to 1998, from 1 to my 13 years old, I'm actually just, growing up, learning about the world, my family culture, and upbringing. Jadi saya lahir di tahun 1985 ya. Jadi dari tahun itu sampai umur sekitar 13 saya belajar bagaimana tentang keluarga saya dibesarkan, kebudayaan saya. And when I was 13 to 15, I went into boys' home because I was a really bad guy. I was literally like a gangster, like a hooligan. Waktu umur 13 sampai 15 saya tinggal di rumah yang disebut boys home. Jadi seperti rumah untuk perlindungan anak-anak ya, karena untuk menampung anak-anak yang nakal karena saya ini sangat nakal dan saya seperti gangster. And then thereafter, when I came out from boys' home, I didn't learn my lesson and I became worse. Dan ketika saya sudah keluar dari rumah yang untuk menampung anak-anak nakal ini, saya tidak belajar pelajaran saya di sana, malah saya jadi lebih buruk lagi. So I work all kinds of jobs, from delivery to waiter to construction to server to anything. Jadi saya melakukan segala macam pekerjaan dari mulai pekerjaan kasar seperti konstruktur bangunan, saya melakukan jadi waiters, pelayan, saya kerja apa saja. And the reason for that is to finance my drug addiction. Jadi kenapa saya bekerja segala macam itu gunanya alasannya karena saya harus punya keuangan untuk memenuhi kecanduan narkoba saya, obat-obatan saya. And then I was caught up with the law. I went into jail for 8 years and Lalu 24 kemudian strokes. saya tertangkap oleh hukum ya, di penjara selama 8 tahun dan dapat pukulan 72 kali. And in prison, I actually met God. Di penjara, di sanalah sesungguhnya saya bertemu dengan Tuhan. And when I came out of prison, I tell myself like I got to be real. I got to walk with God. Dan ketika saya keluar dari penjara, saya berkata bahwa saya harus menjadi sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. And thereafter, for the next 5 years, I've been working again, but for a different reason. Lalu kemudian 5 tahun kemudian saya bekerja lagi, tapi dengan alasan yang berbeda, tujuan yang berbeda. To build myself up and to learn all different kind of working skills.
untuk membangun diri saya sendiri dan untuk belajar berbagai macam keahlian-ahlian atau keterampilan-keterampilan dalam pekerjaan. And thereafter, I start to like, do my own business and build multiple different businesses. Lalu setelah itu saya mulai membangun usaha saya sendiri dan memulai begitu banyak usaha-usaha yang berbeda-beda. So to cut it short, I have built quite a few businesses, but this is the main four I'm focusing now. Saya membangun banyak sekali berbagai macam usaha dan yang terutama adalah ini yang saya fokuskan ini ya. But I'm not going to go into details of what my business do because this is not about me. Kak, saya tidak akan masuk dalam detail tentang bisnis saya ini melakukan apa saja karena ini bukan tentang saya. And this is about God. Ini adalah tentang Tuhan. And why am I doing this? Dan kenapa saya melakukan ini? If a person like me, a wrench like me, can make a mark in life, so can you. Kalau orang yang seperti saya, begitu brengseknya saya ini bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi hidup ini, maka saudara juga bisa. So are you guys ready? Saudara siap? Hello. Halo. Okay. There is not a lot of people with their video on. Tidak banyak yang kameranya dinyalakan ya. I'm just going to share with you about these 5 big lessons in my life. Saya ingin membagikan 5 pelajaran besar di dalam hidup saya. With those people that has the video on, Bagi mereka yang videonya kameranya nyala ya, can we dibuka. just do a simple exercise? Kita lakukan latihan yang sederhana. I need you guys to raise one of your hand. Saya mau saudara angkat satu tangannya. Yang kameranya dibuka, angkat satu tangan. Yang nggak dibuka juga angkat. For those that doesn't have a video, thank you so much, guys. Terima kasih bagi saudara yang tidak kameranya tidak dibuka. It's okay. Nggak apa-apa. But do you realize this, guys? Hands down. Thank you so much. Tangan boleh diturunkan. Terima kasih banyak. Do you realize when Apakah saudara menyadari I ask you guys to put your hands up, ketika saya mengatakan angkat tangannya, do you realize that most of us, we actually have only our half hands up? Sebagian besar dari kita kalau sudah perhatikan cuma sebelah tangannya saja yang terangkat. For example, Contoh, like that, half hands, jadi setengah terangkat seperti itu, and like that, full hands. ada yang terangkat sampai ke atas. So in life, Di dalam hidup, this is what we usually human and people are. biasanya beginilah manusia dan orang itu. We are always giving half of our effort and not full. Kita cuma biasanya memberikan separuh saja dari usaha kita, nggak sepenuh-penuhnya. So this is just an illustration. Ini cuma ilustrasi saja. When you have your mindset shift, Kalau pola pikir saudara itu bergeser atau berubah, the things that you do moving forward, segala hal-hal yang saudara lakukan untuk terus bisa maju ke depan, it's going to be your 120% like what Martha did, 2 hands up. akan menjadi 120% tadi seperti Marta ya, dia angkat kedua-dua tangannya, itu akan jadi 120%. Alright, let's go. Ya, kita lanjutkan. First, lesson. Regardless of the choices made, all experiences are valuable learning opportunities. Pelajaran pertama, tidak peduli apa saja pilihan-pilihan yang kita buat, semua pengalaman-pengalaman ini adalah suatu pelajaran pengalaman dan kesempatan yang berarti, bernilai. For example, Contoh, good experiences. pengalaman-pengalaman yang baik. Bad is on the left, good is on the right. Yang biru, yang kiri itu yang buruk, yang orange atau merah ini yang kanan yang baik. My upbringing is not good. Cara saya dibesarkan itu tidak baik. Boys' home is not good. Tinggal di rumah di mana bersama rumah untuk anak-anak yang nakal itu juga tidak baik pengalaman itu. Jail term,
ad hoc job, corporate job, being an entrepreneur, everything, to be honest, is not good. Semua masa saya di penjara, melakukan banyak pekerjaan yang bermacam-macam, pekerjaan corporate, entrepreneur, semuanya itu bagi saya secara jujur tidak baik. But if you focus on the bad, it actually holds you back. Tapi kalau kita fokusnya pada yang buruk saja, maka itu akan menahan kita untuk maju. You start to self-blame and self-doubt, and Maka it kita create a downward spiral. maka kita cuma akan menyalahkan diri kita sendiri dan meragukan diri kita sendiri, bahkan kita akan seperti membuat lingkaran itu tangga yang turun ke bawah, muternya makin ke bawah. And if you focus on the good, Kalau saudara berfokus pada yang baik, you learn from the experiences and it also propels you forward for a better future. maka saudara akan belajar dari pengalaman-pengalaman itu dan itu akan mendorong saudara lebih maju lagi untuk masa depan. So focus on the good and not the bad. Jadi berfokusnya pada yang baik dan bukan pada yang jelek atau buruk. Regardless of anything you face in life, Tidak peduli apapun yang saudara hadapi di dalam hidup ini. whether is it you're young, you're in prison, you got all kinds of job, regardless, focus on the good. Jadi nggak peduli bagaimana cara saudara dibesarkan, masa-masa yang sulit, segala macam pekerjaan yang kita lakukan, fokusnya selalu pada yang baik saja. Second lesson, Yang kedua, berikutnya, turn blaming to learning and whining to winning. ubahlah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan, mempersalahkan saja itu menjadi suatu belajar. Kita belajar dari situ dan dari yang mengeluh, oh gini gitu menjadi suatu yang kemenangan. I will give you a few stories to go ahead. Saya akan berikan beberapa cerita. So one of my life experience, I was pressured into drugs. Salah satu pengalaman hidup saya dimasukkan atau masuk di dalam narkoba atau obat-obatan. It's not I want to, but I was Bukan being pressured. bukan karena saya mau, tetapi saya dipaksa untuk masuk ke situ. Like for example, my friends are asking, "Hey Marcus, let's do drugs," and I was like, "No." Seperti teman saya bilang, ayo Markus, mari kita mencoba obat-obatan, narkoba. But after 20 times, 30 times, I gave up. I was pressured into drugs. Jadi setelah diajak 20 kali, 30 kali, saya terus kayak dipaksa ke arah itu. Jadi akhirnya saya coba juga. And everything went haywire. Dan kemudian dari situ mulai semuanya menyangkut kepada yang lain-lainnya. Because of this, I was being sent to boys' home. Karena itulah saya dimasukkan ke dalam rumah tempat anak-anak yang nakal ini. And prison and receive the maximum strokes. Dan penjara dan kemudian juga mendapat pukulan yang jumlahnya maksimum. So there are two ways to come around this. Jadi ada dua cara untuk bisa keluar dari sini. The common mindset. Cara pikir yang biasa, yang umum. I can blame my friends for making me take all these drugs. Saya bisa menyalahkan semua teman-teman saya yang menyebabkan saya ini kena narkoba. I can blame my friends for me being in this prison situation. Saya bisa menyalahkan teman-teman saya ini karena mereka lah saya bisa masuk di dalam penjara ini. Or I can stop blaming others and learn from my experience. Atau saya bisa berhenti menyalahkan orang-orang lain dan belajar dari pengalaman saya ini. I turn from the mindset shift to a positive mindset shift. Saya berbalik dari pola pikir yang negatif ke pola pikir yang positif. And I stop blaming people. Dan saya berhenti menyalahkan orang lain. I start learning. Dan saya mulai belajar. I learn from all people in the prison and boys' home. Saya belajar dari semua orang baik di dalam penjara maupun di rumah untuk anak-anak yang nakal. You may think that the people in prison are not good people. Mungkin saudara pikir, orang-orang yang di penjara tuh bukan orang-orang yang baik. There are like rapists, there are like robbers, there are like killers, and there are like cheaters, there are like scammers. Mereka itu mungkin penipu, pembunuh, pemerkosa, perampok. But remember, you need to look at the good and not the bad. Ingat, kita harus lihat pada yang baiknya, bukan yang buruk.
So I learned a lot of experience from them. Jadi saya belajar banyak sekali pengalaman dari mereka. Second story, Cerita lagi, I will, in my life, because I don't really have a lot of working experience, dalam hidup saya karena saya tidak punya banyak sekali pengalaman kerja, and when I came out from prison and I started working, waktu saya keluar dari penjara dan saya mulai bekerja, remember, I don't have educations, I don't have a lot of working experience in the corporate world. jadi di dalam dunia corporate, ingat saya tidak punya pendidikan dan saya tidak punya pengalaman kerja. And I messed up my work really, really bad. Dan saya mengacaukan pekerjaan saya itu sangat buruk sekali. Common mindset. Jadi pola pikir yang umum begini. I can blame on myself for not Eh, being good enough. Saya bisa menyalahkan diri saya sendiri karena saya ini nggak cukup baik. I can blame myself for not being smart enough. Saya bisa menyalahkan diri saya bahwa saya ini nggak pinter. But I didn't. I stopped blaming myself and I picked myself up. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya berhenti menyalahkan diri saya sendiri dan saya mulai mengangkat diri saya dari situ. I learned from all the mistakes that I made Saya belajar dari semua kesalahan yang saya sudah pernah lakukan and I continue to achieve the best that I can. dan saya terus berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa saya capai. And the third one, Yang ketiga, so throughout my life, because again of my past experiences, jadi saya, dalam seluruh kehidupan saya, sekali lagi ini karena pengalaman-pengalaman masa lalu, I don't really know how to manage my finance. saya tidak tahu bagaimana cara mengatur keuangan saya. I was in a 300,000 debt. Saya berada dalam hutang sebanyak 300.000 dolar ya. Singapore dollars, yes. So with this debt that I have, Dengan hutang yang saya miliki ini, I can blame on everything else. saya bisa menyalahkan semua yang lainnya. I can declare bankruptcy. Saya bisa mendeklarasikan, oh saya ini bangkrut. I can fly to another country Saya bisa mungkin terbang ke negara yang lain. and I can just blame and survive. Saya mungkin bisa menyalahkan semua. Ya cuma ya udahlah hidup aja. But I didn't. Tapi saya tidak melakukan itu. I learned how to do financial management. Saya belajar bagaimana melakukan keuangan dengan baik, mengatur keuangan dengan baik. Budgeting and investing. Bagaimana saya harus mengatur keuangan saya, menginvest dan membudget keuangan saya. And through this knowledge and dedication, Dan melalui pengetahuan dan dedikasi ini, I am almost done with my debt. saya hampir sudah melunasi hutang-hutang saya. So remember to look at the good and not the bad. Ingat, selalu melihat yang baik dan bukan yang jelek, yang buruk. And do not blame, but turn it to a lesson and do not whine and just turn it to winning. Jadi, jangan menyalahkan, ubah itu menjadi satu pelajaran, jangan merengek-rengek atau mengeluh, tetapi ubah itu menjadi satu kemenangan. Third one, Yang ketiga, no one but you alone make your own success in life. tidak ada orang lain, tetapi dirimu sendirilah yang akan membuat sukses dalam hidupmu. Example, Contoh, common life. yang secara umum ya, From here all the way to here, this is your common life. jadi yang digaris bawahi, yang dikotakin merah sama dia itu adalah hidup kita yang umum, yang biasanya, yang normalnya. We grow up in life, we work, we earn our money, pay our bills, we save and we repeat. Kita hidup dalam hidup kita bekerja, dapat gaji, kita simpan gajinya, kita pakai uangnya. Jadi yang umum, yang seperti kebanyakan orang. And then we got married, we will have kids, and then we will have like a family where everyone else has. Lalu kemudian kita menikah, punya anak-anak, kita punya keluarga seperti yang orang lain juga lakukan. But can I urge you, Saya instead mau of being comfortable, saya mau dorong saudara, daripada saudara cuma merasa nyaman saja, be uncomfortable. jadilah tidak nyaman.
while you are doing your rat race, di mana saudara melakukan perlombaan tikus ini, get out of the rat race. saudara harus keluar dari situ. When you're doing your family life, Kalau saudara melakukan kehidupan berkeluargamu, be the man of the family that your family needs. jadilah seseorang yang seperti dibutuhkan oleh keluargamu. Now, I give you another story over here. Cerita yang berikutnya, Story of a rubbish bin. cerita tentang tempat sampah. I have a person that I'm connected with in prison. Saya mengenal seseorang yang saya kenal dia waktu di penjara. Okay, I do a lot of prison ministry work. Saya banyak melakukan pekerjaan atau pelayanan penjara. So this man came out, and he is one of the person that I'm connected with, and we chit chat, we counsel, we pray, we meet up. Jadi dia keluar dari penjara, dia adalah salah satu orang yang terhubung dengan saya. Kita berdoa, kita saling berbicara satu sama lain, kita bekerja sama. So one day he called me. Satu hari dia menelpon saya. And he told me this. Dia bilang begini, Marcus, I am really, really pissed off with my supervisor. Marcus, saya benar-benar kesel banget sama atasan saya. And I feel like just punch him and give up and go back to prison. Saya merasa ingin menonjok dia saja, meninju dia, dan menyerah dan balik lagi ke penjara. And I asked him why, what happened? Lalu saya tanya kenapa, apa yang terjadi? So he works in an F&B restaurant. Dia bekerja di sebuah restoran as a cook. Sebagai tukang masak. Every night, tengah malam, the supervisor would actually make him clean up and throw the rubbish. Jadi tengah malam itu supervisornya itu menyuruh dia membersihkan segala sesuatu dan membuang sampah-sampahnya. Even though there are new people or there are people who are free, walaupun ada orang yang baru atau orang-orang yang tidak ngapa-ngapain, the supervisor made him continue to do it. Tapi supervisor ini menyuruh dia terus melakukannya. And he wanted to give up, hammer him, and go back to prison. Dan dia mau menyerah dan memukul orang ini dan balik aja ke penjara. And I told him that in life, saya bilang pada dia dalam hidup, this is a very good incident that you can practice yourself with. Ini adalah salah satu kejadian di mana kamu bisa belajar mengerti dirimu sendiri, kesabaran dirimu. Kenapa? Because if you just remember this, you are doing it for yourself and not for your supervisor. Ingat, kamu melakukan ini untuk dirimu sendiri dan bukan untuk supervisormu. The more you do the things that you don't like, semakin banyak engkau melakukan hal-hal yang kamu tidak suka, the more you win yourself in life. Semakin engkau menang bagi dirimu sendiri di dalam hidup ini. And I tell him to focus on this and continue to throw the rubbish. Dan saya bilang fokuslah pada ini dan teruslah buang sampah. 2 weeks later, he called me back. 2 minggu kemudian dia menelpon saya lagi. And he told me, thank you, Marcus. It really made a difference. Lalu dia bilang, terima kasih Markus, ini benar-benar membuat satu perubahan yang besar dalam hidup saya. The supervisor is still the same. Supervisornya masih sama. But he himself is already different. Tetapi dirinya sendiri sudah menjadi orang yang berbeda. Without the supervisor asking, he already start to clean and throw the trash. Tanpa disuruh oleh supervisornya, dia sendiri langsung membersihkan dan membuang sampah. And he already start winning in life. Dan dia sudah mulai kemenangan di dalam hidupnya. And he win himself. Lalu memenangkan dirinya sendiri. So remember, in life, you make your own success. Jadi ingat, di dalam hidup ini, engkaulah yang membuat kesuksesan dirimu sendiri. Fourth lesson, a lot of people say your network is your net worth. Pelajaran yang keempat, banyak orang berkata bahwa network kita, jaringan kerja kita itu adalah jaring yang berharga buat kita. Nilai kita tuh
seberapa besar nilai kita tergantung seberapa banyak networking kita. But I would say your mindset is your net worth. Tapi saya mau katakan, nilai kita itu ya, itu tergantung pada cara pola berpikir kita. When we talk about building wealth, Kalau kita berbicara tentang kekayaan, you can definitely rely on your connections to get a better job and high-paying job. tentu saja kita harus bergantung pada koneksi kita untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. But question is, do you think it's long term? Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu akan bisa berlangsung lama? But if you focus on yourself to learn the kalau- financial literacy, Tapi kalau engkau berfokus pada dirimu sendiri untuk belajar tentang keuangan ini, and you learn how to build wealth, dan engkau belajar bagaimana membangun kekayaan, would it be a longer term compared to network? apakah itu akan menjadi suatu cara kerja yang lebih lama, lebih panjang? Same comes with the overcoming challenges. Ini akan datang bersama-sama dengan tantangan-tantangan yang akan datang. So when you have problems, you can always ask your friend, ask your connections to help you out. Jadi kalau engkau punya masalah, engkau selalu bisa bicara, tanya pada temanmu atau orang-orang yang lain tentang hal ini. But you will be reliant on other people. Tapi itu berarti saudara akan bergantung atau bersandar pada orang lain. Why not you try to approach the challenge and learn through the challenge? Sebaiknya saudara mulai hadapi tantangan itu dan bagaimana menyelesaikan tantangan tersebut. And find ways to solve the problem yourself. Dan carilah cara untuk bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. And you'll become a better person. Maka engkau akan menjadi orang yang lebih baik. So that is for me the mindset rather than the network. Jadi itu bagi saya sebenarnya adalah pola pikir kita ya untuk berhasil, bukan network atau jaringan kerja kita. Same thing goes with achieving career growth. Lalu kemudian ini juga bagaimana supaya kita bisa berhasil dalam pertumbuhan karir kita. Do you want people to like you and promote you? Apakah engkau mau orang-orang menyukaimu dan mempromosikanmu? Or do you want people to acknowledge your ability and promote you? Apakah engkau mau orang lain itu mengenali akan kemampuanmu dan mempromosikanmu? That is why I feel mindset is better than network. Itu sebabnya pola pikir kita itu jauh lebih penting daripada network. And with that, dan dengan itu, the fifth lesson, which is the most important lesson, pelajaran yang kelima yang terpenting, put God first. Letakkanlah Tuhan itu menjadi yang terutama. Remember, this is for the secular world. It's not for the Christian organization like you guys. Ingatlah bahwa ini adalah untuk dunia sekuler, bukan untuk organisasi Kristen. But for this, you have, instead of lesson 5, this is actually lesson 0. Sebenarnya ini daripada disebut pelajaran 5, ini adalah pelajaran yang 0. The topmost priority is to put God first. Yang prioritas yang paling utama sekali adalah harus meletakkan Tuhan terlebih dahulu. And why? Mengapa? Bible is one thing that is associated with heaven. Alkitab itu adalah sesuatu yang berhubungan, berasosiasi dengan surga. And it's the truth. Dan ini adalah kebenaran. Words become flesh. Karena firman itu menjadi daging. And with that, dan dengan itu, here are the few verses that I love. Ini ada beberapa ayat yang saya sukai. And here it's just a few examples. Saya akan berikan beberapa contoh. For example, Proverbs 3:5-6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Trust in the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. And lean not on your own understanding. Dan janganlah bersandar dengan pengertianmu sendiri. In all your ways acknowledge him.
Akuilah dia di dalam segala perbuatanmu, and he shall direct your path. maka dia akan menuntun jalan-jalanmu atau meluruskan jalanmu. Without God being first in my life, Tanpa Tuhan yang menjadi yang pertama dalam hidup saya, all these are worthless. maka semua yang lain itu tidak ada gunanya. With God in my life, Dengan Tuhan di dalam hidup saya, all choices made wrong will semua become right pilihan-pilihan saya yang salah bisa dijadikannya benar. because God will make it Karena right. Tuhan akan membenarkan kita. Matthew 6:33. Matius 6 ayat 33, But seek first the kingdom of God and his righteousness, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, and all these things shall be added to you. maka segala yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. And if you feel depressed about your life, Kalau engkau merasa depresi tentang hidupmu, Jeremiah 29:11-13. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. For I know the thoughts that I think towards you, Aku tahu segala pikiran-pikiran tentangmu, says the Lord, thought of peace and not of evil, bahwa adalah pikiran yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, to give you a future and a hope. untuk memberikan kepadamu masa depan dan penuh pengharapan. Then you will call upon me and go Dan, and pray to me. dan engkau akan berseru kepadaku dan berdoa kepadaku. And God will listen to you. Maka Tuhan akan mendengarkanmu. And you will seek me and find me Engkau akan mencari aku dan menemukanku. when you search me with all your heart. Kalau engkau mencari aku dengan segenap hatimu. And if you think that Dan in life, because you don't have a lot of things that you need, kalau dalam hidup ini engkau berpikir bahwa engkau tidak mempunyai segala sesuatu yang engkau perlu, Philippians 4:19, Filipi 4 ayat 19, and my God shall supply all your need according to his riches and glory by Christ Jesus. Tuhan Allahku akan menyediakan segala sesuatu yang aku butuhkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. So for me, God is always first. Jadi bagi saya, Tuhanlah harus yang terlebih utama atau yang pertama. And I will try as much as I can to do whatever that God put me to do. Dan saya akan melakukan sebisa mungkin yang saya bisa lakukan untuk melakukan apa yang Tuhan taruhkan untuk saya lakukan. Whether is it an advisor, consultant, trainer, speaker, I will just do it. Apakah itu menjadi penasehat, konsultan, pelatih, pembicara, pelayanan penjara, saya akan lakukan semua. And whether is it serving in the prison ministry, going to Indonesia for the school, going to Thailand for the orphanage home, I will just do it. Apakah pergi pelayanan penjara, pergi pelayanan ke Indonesia untuk mulai sekolah, atau pelayanan-pelayanan misi, semua saya lakukan. So there is this particular verse, I don't remember, but it just came to my mind. Ada suatu ayat ya yang datang dalam pikiran saya. It says, do not conform to the world. Dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. And with that, Dan dengan itu, three things, remember. tiga Hands up. hal yang harus kita ingat. Naikkan tangan kita ke atas, angkat All the tangan, way. Hands semua up. sampai ke atas tangannya. 2, rubbish bin. Kedua, ingat itu tempat sampah, buang sampah. The more you do the things that you don't like in life, Semakin engkau melakukan hal-hal yang engkau tidak suka di dalam hidup ini, the more you win. semakin engkau akan menang. Who like to exercise? Siapa yang suka olahraga? You have to force yourself to go to the gym to keep yourself fit. Saudara harus paksa dirimu sendiri pergi ke gym untuk supaya dirimu tuh sehat, fit. And always remember, nothing else can give you the satisfaction Dan selalu ingat, tidak ada apapun yang dapat memberikan kepuasan kepadamu except God. kecuali Tuhan.
So this is a website that I have that I personally update sometimes. Ya, ini adalah website yang saya punya yang sekali-sekali saya update. This is the username that I have for my threads on Instagram. Nah, ini di Instagram username-nya itu ya, Three Heads One Brain Me. And thank you guys, I'm done. Terima kasih saudara semua, saya sudah selesai. Thank you for being patient with me. Terima kasih saudara sudah sabar dengan saya. And thank you for listening the whole story. Terima kasih saudara sudah mendengarkan seluruh ceritanya.